Tunggu sebentar. Ada sesuatu yang besar di sana. Serius, dia di sana. Dia bergerak. Di sana, dia lewat situ. Dapat. Yes. Ya. Yeah. Formasi batuan besar menjulang tinggi seperti raksasa prasejarah saat gelombang dahsyat menghantam tonjolan batu yang bergerigi. Saat air pasang, garis pantai selatan Afrika merupakan bentang alam yang tak kenal ampun yang telah terbentuk selama jutaan tahun. Namun saat air pasang surut, kekerasan air yang bergolak pun juga surut, meninggalkan katakombe rumit berupa kolam pasang surut yang dipenuhi kehidupan akuatik. Hari ini kami menjelajahi hamparan garis pantai yang masih asli yang dikenal sebagai Canton on Sea, tempat ajaib di mana Atlantik Selatan bertemu dengan Samudra Hindia. Dan yang paling penting, tempat ini sangat indah. Pasirnya sempurna, gelombang airnya hangat, dan jika beruntung, kami akan bertemu dan melihat dari dekat berbagai makhluk aneh di kolam pasang surut. Sekarang air pasang surut sudah pada titik ini. Sepertinya masih akan datang, tapi sebenarnya ini adalah waktu terbaik untuk mencari hewan. Ketika semua batu masih jenuh, itu berarti hewan-hewan masih merasa nyaman yang memberi kita peluang terbaik untuk benar-benar menangkap mereka. Air yang terperangkap di dalam kolam individu itu sangat jernih. Jadi saat aku mengintai dari kantong ke kantong, aku dengan hati-hati mengamati tepian yang menjorok dari sudut-sudut yang gelap. Jika ada tempat untuk binatang laut yang terlalu tinggi, aku sudah bertekad untuk menjadi pencarinya. Kami dapat kepiting berukuran sedang di sini, di kolam batu kecil ini. Sebenarnya ada ikan blenny kecil di sebelahnya juga, yang merupakan ikan kecil yang seringkali duduk di tepi-tepi tebing kecil ini. Sangat menggoda untuk tidak menangkap keduanya pada saat yang bersamaan. Aku akan kejar kepiting itu. Aku akan menggunakan jaring ini karena ini adalah kantong air yang dalam. Oh, dapat, yes, wow, benar-benar hebat. Aku hampir aja dapat ikan blenny yang tadi. Baiklah, ini kepiting kecil yang ukurannya lumayan. Coba lihat dirimu. Lihatlah tanda-tanda bergaris yang jelas pada kakinya. Aku harus mencari ini di buku panduan lapangan. Aku tidak yakin ini spesies apa. Kita biarkan dia di situ sebentar saja. Waduh. Wah. Ya. Dia kabur. Oke. Dan aku kehilangan dia. Bentar. Aku dapat blenny, 2 ekor. Oke, lanjut lagi. Oke, baiklah. Kepiting hilang, dapat blenny. Itu kepitingnya. Dapat kepitingnya dan juga blenny. Wah, tunggu. Tadi dia kaburnya gitu. Coba lihat ini, keren kan? Kamu ini bikin kacau. Oke, baiklah. Ini berjalan baik untuk kita. Lihat mereka ini. Sini kawan. Aku langsung dapat 2 sekali tarik. Oke, biarin kepiting ini di bawah jaring. Dia nggak apa-apa. Mereka bisa bernafas di udara. Coba lihat ini. Ini adalah blennies. Ini keren banget. Mereka itu hampir mirip ikan gelodok atau sejenis ikan tapi juga belut. Sekarang perhatikan bentuk tubuhnya yang memanjang. Ini mirip ikan berduri. Dan mereka punya sirip punggung yang panjang yang membentang di sepanjang punggungnya. Mereka sebenarnya bisa bernafas dengan durasi sebentar di luar air. Jadi kita nggak perlu khawatir dia di tanganku. Dan mereka bisa melompat dari kantong air satu ke kantong air lainnya. Dan yang sering mereka lakukan adalah, ya ampun, itu ada gurita. Semua jangan gerak. Itu gurita yang besar. Oke. Apa iya? Aku yakin 100%. Aku akan lepaskan kepitingnya. Kita incar guritanya dan kita lepaskan kepitingnya. Aku lihat. Semua jangan gerak. Aku bisa melihat tentakelnya. Mario, kamu jongkok di sini, kamu mungkin bisa mengambil gambarnya. Aku mau coba apa bisa pakai GoPro-ku. Dia terjepit tepat di rongga kecil itu. Aku melihatnya. Ya. Oke, ini yang akan aku lakukan.
Aku akan benar-benar memasang jaringku di area ini, mencoba meraih dengan lenganku, dan menakutinya untuk masuk ke jaring. Kabar baiknya adalah tidak ada spesies gurita di Afrika Selatan yang mematikan bagi manusia. Ingat, kalau kita di Australia, kalau gurita cincin biru, aku tidak akan melakukan manuver ini. Nah sekarang, semua gurita bisa menggigit. Semuanya berbisa, tapi semoga yang ini tidak berencana untuk menggigit. Itu, dia keluar. Dia di sana. Aku lihat. Oh, Kamu lihat? Sana, di sana dia bergerak. Itu dia bergerak. Dia menerobos. dapat. Iya. Mantap jiwa. Taktiknya berhasil. Membujuk dia dengan perlahan dan masuk ke dalam kantong. Dan inilah dia, kita mempunyai gurita. Wow, aku akan melepaskannya dari jaring dan dia akan naik ke lenganku. Semoga aku tidak digigit. Ini dia kawan. Nah, dia punya paruh kecil di bagian bawahnya yang tentu saja bisa menggigitku. Tapi racun spesies ini tidak mematikan. Ini adalah gurita umum. Mereka bisa lebih besar dari ini. Tapi jujur aja guys, ini adalah gurita terbesar yang pernah aku tangkap. Dan dia sedang bergerak-gerak. Wah, coba lihat ini. Dia memperlihatkan katupnya. Aku mencoba membuatnya setenang mungkin sekarang. Jangan sampai dia nyemprot tinta. Lihatlah warnanya berubah menjadi gelap. Tapi kalau aku melakukan ini, coba lihat. Kita taruh. Dan kita coba kurung supaya tetap di kolam ini. Supaya dia merasa terlindungi. Coba lihat perubahan warnanya. Dalam hitungan detik, dia benar-benar merubah bentuk tubuh dan warnanya. Perhatikan warnanya. Kalian ngerekam ini kan? Ini benar-benar hebat. Kamu bisa melihatnya memompa air melalui katup di sisi kepalanya. Kalau ku biarin seperti ini, dia akan merasa lebih nyaman. Mereka ingin terasa sembunyi. Wah, lihat itu. Dan mereka ingin merasa seperti tersembunyi. Dan seperti ketika aku memegang ular, aku ingin menggerakkannya dari satu tangan ke tangan lain. Gurita punya 8 tentakel dan salah satu hal yang paling keren tentang makhluk ini adalah jika mereka kehilangan satu tentakel, mereka dapat meremajakannya. Wow, ini sangat keren. Seperti serangga berlendir. Oke, aku taruh kembali ke kantong air ini. Ini dia, tetap di sini dan tanganku berlendir banget sekarang. Kalau tanganku gini terus, perhatikan gimana dia akan menyelinap. Dia melewati atas lenganku, kukira lewat bawah. Dan saat air pasang menjadi surut, jika hewan ini terjebak di kolam yang dangkal, mereka bisa melakukan ini. Menyelinap dari kantong air satu ke kantong air lainnya. Itu sangat keren. Salah satu taktik pertahanan utama semua gurita adalah mereka benar-benar dapat mengeluarkan tinta. Dan itu memungkinkan mereka untuk menghilang ke celah batu atau kembali ke perairan laut. Jika gurita membutuhkannya, ia sebenarnya bisa berada tetap di luar air untuk waktu yang cukup lama. Satu-satunya alasan kamu akan menemukan gurita di luar air adalah jika ia berpindah dari kolam pasang surut satu ke kolam pasang surut lainnya. Saat air pasang surut, gurita jika tidak berada di kantong yang cukup dalam akan seringkali mencoba mencari jalan keluar kembali ke arus laut. Coba lihat ini. Lihat betapa kerennya ini. Saat menjelajah kolam pasang surut di Afrika Selatan, kami berhasil menemukan seekor gurita yang licin dan berlendir. Wah, aku Kayuri Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke kawan, saatnya kembali ke kolammu. Oke bro, kembali ke kolammu. Saat aku melepaskan gurita itu kembali ke wilayah perairannya, kami menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Manuver pertahanan gurita yang paling klasik, tinta, lalu menghilang. Wah, Dia punya tinta. Dan saat gurita itu menghilang kembali ke bebatuan yang dalam, aku menyadari bahwa belum pernah sebelumnya ada satu kolam air laut menyediakan begitu banyak spesies. Sulit untuk mengingat kapan terakhir kali aku segugup ini di hadapan seekor hewan. Jika kamu digigit ini sudah pasti mati. Waduh, aku gemetar sekarang, kakiku pun kesemutan. Saat ini aku menjelajah kolam pasang surut di Australia Timur untuk mencari makhluk paling mematikan di planet ini. Gurita cincin biru memiliki salah satu racun paling mematikan di bumi. Dan kalau kita beruntung, aku akan coba menyentuhnya dengan tangan kosong. Tapi pertama-tama, kita cari dulu. Sepengalamanku di sini, hasil terbaik biasanya ada di tepian sana.
Semakin jauh semakin bagus. Gurita dapat mengubah tekstur kulitnya dan akan terlihat seperti salah satu dari ini. Aku telah gagal pada 3 kesempatan sebelumnya untuk mencoba menemukan gurita cincin biru. Semoga yang keempat berhasil. Bedanya kali ini aku mencari dengan teman baikku Miller Wilson yang sebelumnya pernah melihat cincin biru di kolam pasang surut ini. Sangat sulit untuk menemukan gurita yang ahli dalam kamuflase di lingkungan ini. Air laut akan segera surut dan ini mungkin salah satu kolam pasang surut paling berbahaya yang pernah aku cari. Jadi, aku mengenakan sepatu pelindung yang bagus dan juga sarung tangan. Aku tidak ingin memegang gurita itu, tapi sarung tangan ini akan melindungiku untuk berjaga-jaga. Dan hati-hati saat melangkah karena jika kamu lihat ini, semua batu di sini persis seperti ikan batu. Dan ini wilayah ikan batu. Ikan batu adalah ikan paling berbisa di dunia. Jika kamu menginjaknya, sepatu bootmu tidak akan melindungimu. Satu sengatan dari ikan batu ini bisa menyakitkan, bahkan bisa mematikan. Tidak ada gurita. Membalik batu tidak ada hasilnya. Jadi aku akan jalan saja untuk mencari lebih cepat. Seringkali gurita pindah dari satu kantong ke yang lainnya, tapi mereka menyelinap di sepanjang permukaan. Jadi aku hanya mencari pergerakan apapun sekarang. Pasti dapat, aku yakin. Ya ampun, aku dapat gurita. Gurita cincin biru, guys. Di sini. Itu dia. Dia lepas. Dia di sini. Di sini nih. Kok bisa lepas ya? Itu saja. Dapat. Astaga. Kita dapat. Aku tidak percaya ini. Ya. Tos dulu, bro. Tos. Ya. Oh, astaga. Miller, udah nih. Kita sudah dapat. Bisa tolong keluarkan? Jadi, kamu lihat aku pakai sarung tangan karena suatu alasan. Ini adalah momen di mana kamu dengan mudah dapat gigitan dan aku nggak mau digigit. Ini dia. Halo teman. Ayo kita bahas dulu. Di sini, di tanganku ini adalah hewan paling berbahaya di planet ini, setidaknya dalam hal racun. Tidak ada di kerajaan hewan yang lebih beracun daripada gurita kecil ini. Dan iya, aku khawatir, tapi sebelum video ini berakhir, aku akan memegang dengan tangan kosong makhluk paling berbahaya dan paling beracun di bumi. Sebenarnya ada 4 jenis gurita cincin biru yang sudah dijelaskan. Yang ini adalah gurita bergaris biru. Gurita ini satu-satunya dalam famili yang memiliki garis-garis biru terang yang sangat keren di sekeliling tubuhnya. Lihatlah ini. Hampir seperti garis biru harimau. Jadi jika hewan ini terancam, coba lihat ini. Kamu lihat itu? Lihat cincin itu. Keren sekali, bukan? Oke. Tetap di situ. Tetap di situ. Jika gurita itu gelisah, ia tidak hanya akan membuat cincin-cincin di lengannya menyala, tetapi garis di tubuhnya juga akan bersinar. Seperti mundur. Aku beracun. Itu peringatan aposematikmu. Kalau kamu keras kepala, aku akan menggigitmu. Dan mereka menunjukkan peringatan yang jelas ini tidak hanya untuk predator, tapi mereka juga melakukannya saat berburu untuk membingungkan atau mengejutkan calon mangsanya. Inilah yang sedang diburu teman gurita kita. Ini adalah jenis kepiting pantai. Ini akan menjadi makanan yang sempurna untuk gurita. Oke, kita lepaskan kepiting ini. Satu gigitan gurita ini dapat membunuh lebih dari 20 manusia. Maka dari itu, jika aku digigit oleh makhluk ini, itu akan menjadi gigitan terakhirku. Gurita ini aktif di malam hari dan mereka ahli dalam kamuflase. Pola warna normalnya menyatu dengan sempurna dengan lingkungan berlumpur ini. Mereka memiliki 3 jantung yang memompa darah biru. Mereka juga memiliki 9 otak.
satu otak pusat untuk menjalankan seluruh sistem saraf, dan di pangkal setiap lengan mereka memiliki otak lain. Kamu lihat, paruh kecil itu menyimpan 2 kantung racun, dan itu sebenarnya racun yang bahkan tidak diproduksi sendiri. Itu racun yang didapat dari bakteri yang ditemukan di lingkungannya melalui organisme lain di kolam pasang surut ini. Lalu dia kumpulkan bakteri ini di kelenjar ludahnya, dan ketika ia menggunakan paruhnya untuk menggigit mangsanya atau predator untuk melarikan diri, dia akan menyuntikkan air liur ke dalam luka. Setelah air liur memasuki aliran darah, kamu akan terinfeksi TTX. Tidak ada hewan yang memiliki dosis mematikan seperti gurita cincin biru. Jika kamu mendapatkan sedikit saja TTX dalam aliran darahmu, yang dapat kamu lakukan hanyalah menggunakan alat bantu hidup dan berharap bahwa pada akhirnya tubuhmu akan mengatasi racun itu sendiri. Dan ini bagian terburuknya, meskipun kamu lumpuh total, kamu tetap sadar. Ada penyintas yang berhasil menceritakan kisah tentang orang-orang yang mencoba menyadarkan mereka dengan memberikan CPR. Dan mereka tidak dapat berkomunikasi, tapi mereka mengingat semuanya. Dan banyak orang digigit gurita ini karena salah mengenali. Kalian akan datang ke pantai lokal dan kolam pasang surut. Coba putar kamera. Ini pantai yang ramai. Banyak orang membawa anjing dan anak mereka bermain di pantai. Dan hewan ini hidup di sepanjang garis pantai. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Kami mencari mereka. Mereka sulit ditemukan. Tapi sayangnya orang-orang bersentuhan dengan gurita ini. Mereka akan mengambilnya, bermain dengannya, dan dalam proses itu menggigitnya. Yang pada awalnya tidak terasa begitu menyakitkan. Tapi gejala awalnya akan berupa hal-hal seperti kesemutan, kesulitan bernafas, kesulitan berpikir, kehilangan keterampilan motorik, dan berjalan sempoyongan. Jika kamu merasa pernah digigit gurita cincin biru dan kamu mulai merasakan gejalanya, kamu harus segera dilarikan ke rumah sakit secepat mungkin. Ini situasi hidup dan mati, karena kamu hanya punya waktu beberapa menit sebelum seluruh sistem sarafmu mulai mati dan kamu tidak lagi bernafas. Bilang seperti itu sembari memegang gurita ini di tanganmu. Sulit untuk mengingat kapan terakhir kali aku gugup seperti ini di hadapan hewan seperti ini. Oke. Waktunya tiba. Ini sudah lama aku pikirkan. Karena aku tahu, satu-satunya cara untuk gurita ini supaya bisa meracunimu adalah dengan menggigitnya dengan paruhnya. Aku akan mencoba memegangnya dengan tangan kosong. Hewan paling mematikan dan beracun di planet ini. Untuk melakukan ini, aku buang airnya. Lihat itu. Guritanya mencoba meniru warna kubus ini. Yakinlah, ini hanya taktik kamuflase. Mereka ahli dalam hal ini. Gurita ini masih sangat mampu untuk menerkam dan menggigit. Mereka dapat menghabiskan waktu lama di luar air. Oke guys, asal kalian tahu aja ya. Kalau gurita ini benar-benar menggigitku, kita ke rumah sakit. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Itu membuatku gugup. Oke, kita tutup lagi. Kurasa aku tidak digigit, tapi aku tidak sepenuhnya yakin. Aku harus istirahat guys, karena aku benar-benar merasa sedikit pusing, seperti cemas yang berlebihan. Kalau kamu digigit hewan ini, artinya game over. Aku gemetar sekarang, kakiku pun kesemutan. Hal-hal yang biasanya tidak kamu rasakan seperti detak jantung, bagaimana bernafas, kesemutan, seperti semua adrenalin terpompa melalui tubuhku dan emosinya intens. Ini sangat menegangkan, sangat menegangkan. Mantap jiwa. Kecemasan yang ku alami di depan kamera ini nyata, karena aku memiliki gejala yang hampir sama dengan gigitan cincin biru. Meskipun aku 99% yakin tidak digigit, kami harus memantau gejalaku dengan seksama sampai kami merasa cukup aman untuk melanjutkan perekaman. Gejala gigitan ini bisa jadi tidak kentara dan sulit dibedakan dari kecemasan dan kepanikan dari sumber stres lainnya. Tolong, jangan pernah mencoba melakukan apa yang kamu lihat dalam video ini. Aku tekankan lagi, jika kamu digigit gurita cincin biru, kamu harus segera mencari pertolongan medis. Kurasa aku baik-baik saja, ayo kita lanjutkan. Oke. Sudah lama sekali aku tidak merasa seperti ini. Untuk berada di depan hewan seperti ini. Seperti pertama kali aku melihat ular berbisa. Seperti, rasanya campur aduk sekarang.
Saat kamu berjalan-jalan sambil menyentuhnya di kolam pasang surut, jika kamu tidak sengaja menyentuhnya, kamu akan baik-baik saja seperti gurita lainnya. Perbedaannya hanya terjadi saat kamu digigit oleh paruhnya. Di sini. Ayo lepaskan guritanya. Aku Mark Vince, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.